Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina ya Rabbana subulas salam najjina minadh dhulumati ilan nur ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, hamba yang beruntung di pagi yang mulia ini, semoga nanti bisa sambung dengan sholat duha atau sholat isyraq untuk mendapatkan pahala haji dan umrah tamataini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Indahnya hidup dengan cinta. Pada pagi yang mulia ini, pagi yang cerah ini, kami ingin menghadirkan satu pesan cinta, pesan keindahan. Kita selama ini ingin mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Ada yang kita kirim ke pondok pesantren, kita hantarkan kepada guru-guru. Akan tetapi kadang kita lupa tempat belajar anak kita yang paling utama dan pertama adalah di rumah kita sendiri. Sehingga kadang anak belajar di tempat yang baik, setelah pulang ke rumah kembali lagi kepada keadaan sebelum mereka berangkat ke tempat yang baik tersebut. Sehingga yang paling perlu saat ini adalah bagaimana kita menjadikan rumah kita ini rumah yang layak untuk tumbuh berkembangnya anak-anak dengan sehat, baik secara pikiran, secara akhlak, dan secara mental. Maka pastikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sejuk, rumah tangga yang indah. Kita akan hadirkan bagaimana rentetan cerita yang tanpa disadari. Rusaknya anak, hancurnya anak, sifat anak, itu karena rumah kita yang tidak benar. Singkat saja di pagi ceria ini, kami ingin mengajak bahwa pastikan rumah kita adalah rumah yang sejuk. Tapi sebelum kami lanjutkan, nasihat ini tidak akan berguna bagi orang egois. Orang egois, orang yang dalam rumah tangga menang sendiri, tidak pernah merasa bersalah. Suami yang tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah mengkoreksi diri adalah perusak di rumah tangga. Seorang istri yang tidak pernah merasa bersalah, egois, perusak di rumah tangga. Tidak berguna nasihat indah apapun bagi orang egois. Egois adalah kesombongan yang ada di dalam diri. Yang katanya keturunan Nabi Adam, akan tapi jadi keturunan iblis. Hati-hati di rumah kalau ada orang egois. Suami kerjanya menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Tidak pernah ada keinsyafan, maka susah dibenahi rumah tangga seperti itu.
Pastikan rumah tanggamu indah, wahai hamba Allah. Sederhana saja, pastikan di rumah tangga kita satu, tidak ada caci maki, olok-olokan, perendahan kepada pasangan. Jangan merendahkan pasangan, jangan mencaci pasangan, jangan mengolok pasangan, jangan menyebut kekurangan pasangan. Karena itu seperti menyalakan api untuk membakar kehidupan di dalam rumah tangga. Karena pasangan yang dicaci dan diolok mungkin pertama kali, atau olokan pertama, cacian pertama, dia hanya kaget. Kok suamiku begitu? Kok istriku begitu? Kaget. Kemudian setelah itu cacian yang kedua sudah hilang kaget. Cacian ketiga sudah mulai marah. Cacian keempat sudah mulai membalas. Maka terjadilah keributan di rumah tangga. Mana indahnya hidup seperti itu. Dalam rumus keindahan, mulai kapan caci maki menumbuhkan cinta, hai hamba Allah? Harus kita fahami dengan sungguh. Mulai kapan perendahan menumbuhkan cinta? Dan Anda harus tahu cinta itu indah, dan indah sekali. Cinta adalah indah. Dan cinta tidak bisa didefinisikan, tidak perlu didefinisikan, karena cinta untuk dirasakan. Nah, ada sebuah rumah tangga, orangnya tuh asal saja kalau ngomong, ceplas-ceplos, tidak mikir. Dia tidak cerdas dalam rumah tangga. Dia mungkin mikir istrinya tuh robot yang nggak punya perasaan. Atau mikir, menganggap suaminya adalah robot, nggak punya perasaan. Maka dia sudah bodoh kepada pasangannya. Dan ini serius. Ini serius. Sebab hancurnya rumah tangga. Atau mohon maaf, kejadian-kejadian kehinaan di luar berangkat dari rumah tangga yang tidak dihadirkan dengan keindahan. Ada orang menjalani hidup rumah tangga adalah hanya sudah telanjur punya anak 3 dan 4. Tidak ada keindahan yang dirasakannya. Tidak ada sanjungan di dalam rumah tangga. Tidak ada penghargaan, egois. Dan kalau memang Anda punya sifat seperti itu, tinggal kita ucapkan kepada sifat tersebut, selamat tinggal, hari ini kita berbenah. Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa untuk merubah kita. Jangan pertahanan kesombongan. Yang mempertahankan kesombongan itu hanya iblis saja kok. Sudah tahu salah, ditanyakan kenapa kau gak mau sujud kepada Adam. Sujud penghormatan, malah dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Gak ada alasan. Jangan munafik kita. Kita harus jujur. Action barangkali depan orang kita tampak orang yang santun. Mungkin dia seorang direktur yang lembut. Mungkin dia adalah seorang ustadz yang masya Allah. Akan tapi di rumahnya dia tidak bisa menghargai istrinya. Atau mungkin seorang istri yang masya Allah renyah sekali di saat duduk arisan dengan teman-temannya. Kalau telepon riang gembira dengan teman-temannya, tapi di saat ngomong sama suaminya sudah tidak indah lagi. Apakah ada kebodohan melebihi daripada ini? Munafik dia. Kita perlu melihat diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita serius, kami rindu rumah Anda rumah bahagia. Kalau rumah Anda sudah baik sekalipun, biarpun rumah Anda sudah baik, sudah indah, sudah mesra, akan tapi kalau kita tidak waspada, jangan-jangan suatu ketika muncul kekotoran, kejelekan dari mulut kita yang tanpa kita sadari menghancurkan rumah tangga yang sudah dibangun indah bertahun-tahun. Yang pertama, ini adalah Anda jangan mengucapkan kalimat yang merendahkan. Apalagi jika pasanganmu orang yang lembut hati, perasa, lembut hati, perasa, sehingga kalimat yang kita ucapkan mungkin kita tidak menganggapnya menyakiti hatinya, tapi ternyata menyakiti hatinya. Yang menjaga saja bisa saja salah ucap, bagaimana kalau orang tidak pernah menjaga lisannya? Ini yang pertama, jangan biasa mengucapkan kalimat yang merendahkan pasangan. Biarpun kalimatnya pakai kalimat indah juga tetap gak enak. Misalnya seorang suami mau kalimatnya, tutur katanya lembut, memang dia adalah punya madhabnya madhab romantis, kan ada dalam madhab cinta ya. Kami ada, mungkin kami sampaikan, kami punya kursus
khususnya untuk anak-anak muda, istilah diklat cinta dan sebagainya. Kita hadirkan ada madhab fikih, madhab syafi'i, hambali, hanafi. Kita ada madhab cinta, itu ada. Nggak usah di sini, yang tua-tua ini tinggal dengar saja. Nah, untuk yang muda, ada madhab cinta, ada madhab romantis. Madhab romantis itu gayanya orang kalau ketemu istrinya tuh, sayangku, rembulanku, bungaku, itu ada model gitu. Itu madhab romantis, gayanya begitu. Tapi dipesan apa-apa cepat lupaan. Terus belanja ini ada, tapi madhab gayanya gaya romantis. Tapi ada orang yang madhabnya madhab tanggung jawab, beda. Makanya nanti dalam dunia cinta mencintai ini ada satu cara yang dilupakan, adalah fahami cara pasanganmu mencintaimu. Jangan paksa dia untuk memahami caramu mencintainya. Sebab ada orang punya cara mencintai. Ada seorang istri yang tidak mengerti cara suaminya mencintainya, hanya memahami atau melihat cara mencintai suaminya orang. Oh, orang itu kok romantis banget, enak banget, suamiku enggak. Ini juga bermasalah, mohon maaf. Madhab romantis ada, misalnya madhab romantis ya gitu tadi. Jadi kalau ketemu istrinya mestinya, soal tambah cantik aja, kamu Masya Allah, ya, ada begitu. Ada lagi orang yang madhabnya bukan madhab romantis, madhab tanggung jawab. Jadi kalau datang ke rumah itu bukan tanya kamu cantik ini enggak, yang kulkasnya hidup enggak, AC-nya nyala enggak, kompor gasnya ada enggak, pakernya bener enggak. Ini istri yang enggak paham akan berkata, sampai di rumah yang ditanya kulkas, ditanya gas, ditanya kompor. Memang itu madhabnya seperti itu. Sebetulnya waktu dia tanya kulkas, tanya lemari, tak tanya AC, itu bukan AC-nya. Karena kemarin dia kepanasan gara-gara AC-nya mati, kemarin kompor gasnya habis, dia ingin memastikan bahwa yang ada di rumah sudah oke. Itu madhab. Nah ini kalau membaca madhabnya orang lain kan bisa marah, suamiku nggak romantis. Saya kasih bocoran sedikit, nanti indahnya di suatu ketika nanti kita perlu belajar madhab, memahami cara berinteraksi dengan pasangan. Oke, yang pertama ini kami hadirkan bahwa jangan biasa mengucapkan kalimat yang menyakitkan, biarpun kalimatnya lembut, ayang, ayangku, cintaku, hatiku, rembulanku. Iya bang, yang, ayang, kenapa sih yang, mulutmu kok begitu? Enggak enak, biarpun kalimatnya ayang yang, tapi kan menjelekit. Langsung tersinggung istri, ya abang sayang, kenapa hidungmu juga begitu? Mulai batas. Tidak ada perlunya kita menyebut. Kita sudah tahu itu kekurangan, nggak usah disebutkan. Apalagi kekurangan yang tidak mungkin bisa dirubah. Hitam kulit mancung, tidak mancungnya hidung. Dan seterusnya. Kadang kita tuh celekat-celekit karena kebodohan. Ngomong seenaknya. Bahkan kadang nggak sadar loh sebetulnya halus. Namanya perasaan yang bicara itu. Misalnya seorang suami pulang dari Surabaya langsung Masya Allah di sana ketemu satu produk pelembab atau bedak atau apa pemutih kulit. Pulang ke rumah dikasih hadiah kepada istrinya. Istrinya seneng, Masya Allah. Makasih bang. Besok pergi ke Jogja, pulang lagi bawa bedak juga, pemutih kulit merek berbeda. Pas yang minggu berikutnya dari Jakarta pulang lagi sang suami bawa bedak pemutih kulit. Apa kata istri? Ya bang, memang saya hitam kok. Loh, bener. Jadi halus sekali perasaan. Makanya ayo jaga perasaan. Kita kadang tidak peduli dengan lingkungan. Supaya Anda yakin kalau ini penting, saya lihat rentetan berikutnya. Kedua, jangan biasa marah. Marah yang tidak jelas. Jangan biasa marah-marah yang tidak jelas. Antara dua, memang watakmu jelek atau engkau sakit mental. Itulah kurang lebihnya. Ada orang marah-marah nggak jelas, dikit-dikit marah. Sebab marah itu nular. Mohon maaf, marah itu nular. Guys di rumah tuh biasa marah akhirnya. Contoh begini, yang solehah di belakang. Ada suamimu marah-marah kepada pegawai di rumahnya. Anda di sampingnya. Suami lagi marah, ini. Anda di sampingnya kok diam tak begitu? Nggak mungkin. Anda pasti ikut marah. Kenapa? Kalau Anda diam nggak ikut marah, nanti Anda karena cinta Anda yang dalam kepada suami,
Anda takut oleh suami dibilang, oh kamu mihak ke dia ya, gitu loh. Biarpun tidak diucapkan ini. Akhirnya ikut-ikutan. Iya sih bang, kok gitu sih? Akhirnya pura-pura begitu. Marah itu nular. Apalagi yang dimarahi kita sendiri. Yang dimarahi orang saja nular. Kalau Anda hidup dengan orang suka marah-marah, Anda akan ke bawah. Apalagi kita sendiri yang dimarahi, marah pertama, oke, kaget. Marah kedua, bales. Akhirnya muncullah rumah tangga yang hidupnya marah-marah. Tidak indah. Kita akan bawa ke dalam kehidupan keluarga. Coba. Kalau sudah kebiasaannya caci maki, olah-olahan, kemudian marah-marah, tidak jelas, pasti bodoh. Wow, kadang-kadang mungkin seorang ustadz yang kalau sudah di majelis duduk dengan menundukkan kepala, kalau berdoa menangis, kalau sampai di rumah bikin nangis istri, ada. Action dia, action. Munafik. Kita ingin belajar serius hari ini. Ada mungkin seorang istri yang masya Allah, kalau sudah ngomong sama temennya riang, dan ini juga banyak pengakuan suatu ketika. Ini kan sebetulnya apa sih, kurang diolah perasaannya, kurang diolah hatinya. Suatu ketika kita adakan tamu-tamu yang kami duga tamu ini adalah akan bahagia. Kenapa? Katanya orang berduit, katanya begitu. Oke, kita lagi ngomong dengan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu di saat dia mulai bisa sukses atau punya kelebihan, itu biasanya kalau ngomong sama temennya itu bisa riang, bisa sambil senyum. Tapi kalau giliran telepon sama suaminya, langsung ngangkat suaranya. Dia langsung ngomong, iya bu ya, itu saya banget, itu saya banget. Karena apa? Dia tidak mengolah hatinya. Kenapa harus marah? Kenapa harus marah-marah? Budaya ini harus kita pangkas. Lalu kita bawa kepada kehidupan keluarga. Begini. Seorang anak, di rumahnya ada seorang anak. Buka jendela kamarnya. Buka pintu kamarnya. Menemukan ibunda dan ayahandanya di meja makan, lagi suap-suapan dan cubit-cubitan. Allah. Bayangkan saja, seorang anak buka jendela kamarnya, di saat itu melihat ibunya sama ayahnya lagi suap-suapan, terus gurau sendau gurau cubit-cubitan. Anak balik ke kamar memejamkan mata. Memejamkan mata, dan itu akan di dalam pejaman matanya ini akan tertanam kekaguman kepada ayah ibundanya. Penghormatan kepada ayah ibundanya. Kemudian apa? Tertanam di matanya contoh hidup. Oh, itulah hidup yang baik. Sehingga dia berkhayal di masa depannya ya seperti itu. Dalam menjalani hidup ya kayak itu, karena indah bagi dia. Maka ini halus, pemandangan yang sering dilihat oleh seorang anak akan membentuk karakternya, tertanam di pikirannya, membenahi wataknya secara otomatis. Tapi sebaliknya itu rumah tetangga sebelahnya. Seorang anak buka kamar pintu rumahnya, ngelihat ibunya berantem, seorang anak langsung bilang, lanjutin sampai pagi. Masuk ke kamar sudah hidup begitu. Tidak sampai di sini, wahai hamba Allah. Berangkat ke sekolah. Sama-sama berangkat ke sekolah dua anak tadi. Lihat, yang biasa dengan kelembutan di rumah, kalau di sekolah ternyata mendapatkan gesekan atau perlakuan yang tidak baik dari kawannya. Dia punya contoh yang baik. Aku harus sabar, aku harus tabah, aku harus melawan, tidak perlu aku membalas dengan cacian dan sebagainya, karena di rumahnya sudah baik. Makanya kawannya mengganggu pun juga selesai. Karena apa? Yang diganggu tidak ada reaksi, bahkan mungkin dengan sopan santunnya, dengan kelembutannya, amanlah dia. Tapi yang satunya lagi itu, karena di rumah itu melihat bahwa kalau ada masalah itu bukan diselesaikan, kalau ada masalah ya berantem. Itu contoh dari ibunya. Makanya kalau di sekolah lihat ada digesek, diganggu temannya sedikit langsung marah dan seterusnya. Itulah model anaknya. Sampai di sana loh ya. Kemudian suatu ketika kami di sebuah pengajian, lalu kita pulang, di jalan raya itu tiba-tiba ada anak-anak muda tiba-tiba berhenti di depan mobil kita. Kita tidak bisa berjalan, rumahnya tidak mengganggu kita, karena mereka rumahnya ribut sendiri, bawa parang mereka berantem. Kemudian ada diberitahu, kemudian setelah itu ada diurusi sama polisi. Mungkin kita dalam pendidikan kemasyarakatan,
mungkin kita langsung ngomong, itulah rusaknya lingkungan, itulah rusaknya masyarakat. Anak-anak sudah gak benar, rusak semuanya. Mungkin orang ngomong begitu. Akan tapi kami kembali ke rumah, kami tidak melihat semacam itu. Kalau ada anak suka berantem begini, jangan disalahkan masyarakatnya. Tanyakan hidup di rumah ayah ibundanya kayak apa itu. Ternyata sampai di sini, kehidupan ayah ibundanya kayak apa itu. Karena di rumah biasa ngelihat berantem, sehingga kalau ada masalah harus begitu. Karena referensinya, ilmunya, contoh yang ada di otak dan pikirannya adalah ya begitu. Kalau ada masalah berantem. Tidak sampai di sini, kita lanjutkan lagi. Akhirnya generasi selanjutnya mereka menikah. Coba anak-anak ini menikah. Yang tidak punya contoh yang baik itu anak yang baru menikah. Lihat, yang namanya manusia, suaminya juga manusia, istrinya juga manusia, yang sangat mungkin punya kesalahan. Pas bulan madu 3 hari ternyata ada sedikit kesalahan, tidak tahu apa gitu. Tak taunya lihat ada permasalahan, apa yang terjadi? Dia punya contoh, kalau ada masalah, ada ya ribut, langsung ngomong tidak enak, ributlah ini. Baru bulan minggu 3 hari sudah ribut dengan pasangannya. Biarpun katanya pasangannya baik, itu tadi mula-mula kaget, kemudian besok biasa, besoknya ikut marah, membalas dengan cacian dan makian. Nah, ini adalah gambaran sederhana kehidupan. Makanya pastikan rumah kita harus rumah indah. Jangan biasakan dengan caci maki, jangan biasakan dengan olo-oloan, dan jangan marah yang tidak jelas. Al-Quran mengajarkan loh, manajemen ribut juga ada loh ya. Ada dalam rumah tangga, namanya rumah tangga, ada nuzus, ada pelanggaran dari suami atau istri, ada kesalahan, namanya manusia. Tapi ternyata ada solusi-solusi di dalam Al-Quran. Ya fa'idhuhun, nasihati ya, menasihati ya, wajib nasihati. Cuma nasihat ternyata nggak gampang. Sebab nasihat itu juga masih omongan. Kadang-kadang nasihat itu mengundang reaksi, dibantah nasihat itu. Kalau seorang suami nasihati istri dibantah, kadang-kadang malah ramai. Kamu dinasihati gak denger dong. Kamu nasihati gak benar caranya. Kamu ribut. Nasihat ribut juga. Jelas itu adalah keluarga yang gak benar seperti itu. Keluarga yang merusak anak. Akan tapi ternyata ada. Terakhir kalau sudah dinasihati gak benar, wahjuruhunna fil madaji. Wahjuruhunna fil madaji. Ngediamin pasangan tapi diranjang. Maksudnya begini, wahai para perindu kemuliaan, perindu kebahagiaan, yang namanya hidup tentu ada permasalahan dengan pasangan. Kalau Anda punya masalah dengan pasangan Anda, tolong jangan tampakkan di depan anak-anak. Sehingga kalau di meja makan misalnya seorang istri tetap menyajikan makanan, kayak nggak ada apa-apa, ayah makan, bah makan, abi makan, ini. Sang suami tetap saja, iya masya Allah enak, biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Harus seperti itu. Jangan diracuni anak. Hari ini kadang-kadang sudah tidak ngerti pendidikan. Kalau ribut sama istrinya, itu langsung anaknya dipengaruhi. Dibisikin anaknya, tahu tidak kok ibumu begini. Mungkin anaknya 6, 3 sama ayahnya, 3 sama ibunya. Diajak berantem. Ini kebodohan. Akan tapi katalah bahasanya, pendidikan di dalam Islam sangat indah. Kalau ada bermasalah, itu urusan kita dengan pasangan. Selesaikan nanti. Jangan sampai di depan anak sudah nggak peduli. Oh, ribut semuanya, masya Allah. Yang rusak anak. Yang jelas anak akan bisa saja hilang penghormatan. Ibaratnya begini loh ya. Jika seorang suami mencaci istrinya karena memang istrinya jelek, nggak benar, suka salah, melanggar dan seterusnya, maka apa yang terjadi? Oloan caci maki sang suami ini akan menumbuhkan kebencian anak kepada sang ibu karena ibunya jelek. Berarti saat itu sang anak sudah sukses untuk dihantarkan ke neraka karena bakal durhaka pada ibunya. Atau jika seorang suami itu fitnah, jelek-jelekan istrinya padahal tidak jelek, yang terjadi apa? Sang anak benci kepada ayahnya karena ayahnya nggak benar. Ini juga gagal. Pokoknya nggak ada benernya deh. Nggak ada baiknya. Kalau orang ribut dengan pasangannya di depan anak-anak. Makanya dalam urusan-urusan permasalahan ada solusi. Nggak boleh banting pintu dan sebagainya. Tadi kami kasih mukadimah, egois itu nggak berlaku.
dalam mewujudkan keindahan rumah tangga. Egois diingatkan keras kepala. Kalau bentuk keras kepala itu kan macam-macam modelnya. Kalau laki-laki ya keras kepala, kemudian tidak bisa diingatkan. Itu biasanya kalau istrinya nasihati, kalau lagi makan mungkin langsung mukul meja, jedar, diam kau. Ini model bapak-bapak, tidak tahu model apa itu. Atau langsung keluar banting pintu, itu kan namanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nggak begitu, banting pintu keren enggak, mungkin mukul meja nggak ada. Kalau ibu-ibu punya cara lain, Pak. Kalau ada nasihat itu adalah diem, nggak jawab, tapi langsung mukanya berubah, cemberut. Wahai para solehah yang di belakang, mulai kapan cemberut menumbuhkan cinta? Kalau tidak, kenapa kok jadi hobi? Sampai anaknya tahu mama marah tuh, mama marahan sama ayah tuh. Kenapa sampai seperti itu? Suami banting pintu dan sebagainya. Ini hidup apa? Mulai kapan membanting pintu menumbuhkan cinta? Kita perlu belajar hidup indah. Nabi guru kita. Makanya kami sering sampaikan, anak-anak kita perlu belajar ilmu seperti ini. Daripada belajar dari, mohon maaf, misalnya Valentine Day, sinetron, film, segala macam. Kita harus ajarkan cara hidup yang baik. Hidup yang indah. Nah, kemudian, ini. Kalau anak-anak, dalam Al-Quran kan begitu. Kalau nasihati, kadang nasihat tidak mempan. Tapi tetap jangan sampai caci maki. Terakhir ujuruhunna fil madhaji. Jadi kalau ribut kepada pasangan itu adalah, kalau bermasalah dengan pasangan jangan sampai anak itu tahu. Sehingga kekompakan orang tua, keindahan orang tua itu muqaddimah untuk dipatuhi omongannya, nasihatnya didengar karena bapak ibunya kompak. Sehingga anak itu mau melanggar takut. Kalau aku kurang ajar sama ayah, umiku pasti marah. Kalau aku melanggar umi, ayahku pasti marah. Itu terus ada di dalam hatinya karena tahu ayahnya kompak, ayahnya mesra, ayahnya indah, ibunya indah dengan ayahnya. Terakhir dalam Al-Quran itu wahjuruhunna fil madhaji. Itu pendidikan sebetulnya. Waktu kami membaca ayat ini merenung, dahsyat sekali, indah sekali pendidikan Al-Quran. Coba gambarannya begini saja. Suami istri lagi bermasalah, diam, nah. Ada anak-anak, oke. Sudah tahu kalau ada anaknya suruh berubah Quran, nggak ada apa-apa. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Habis itu, oke, tetap melayani dengan baik, makan, minum, segala macam. Baru setelah itu kalau sudah masuk kamar, kunci pintu kamar, langsung mulai dong. Nah ini. Mulailah di kamar. Lalu di kamar bagaimana kisah Al-Quran ajarkan? Sampai di kamar suami istri ya, ributnya jangan di depan anak, tapi setelah masuk kamar. Kunci kamar, kemudian lihat wahjuruhunna fil madhaji. Suruh menghadir pasangan itu di ranjang, bukan di meja makan. Hajar itu mendiamin. Kalau engkau mendiamin istrimu, suamimu itu di kamar. Di luar tidak boleh caci maki dan juga tidak boleh tampak kita ngediamin pasangan. Nanti anaknya tahu kalau suaminya, bapak ibunya lagi musuhan. Masuk kamar, dikunci pintu, kemudian coba bayangin. Saya bayangin merenung ini terakhir kok jadi senyum sendiri. Coba bayangin di ranjang, malam tidur. Sang istri menghadap ke sana, sang suami menghadap ke sana, diem jangan ngomong. Diem nggak usah ngomong, punggung-punggungan sudah. Mohon maaf, kira-kira bertahan berapa lama? Mungkin baru 30 menit sang istri sudah begini. Atau mungkin lempar batalnya kelewat. Habis itu nginjik-injikan pula-pula, abang sih, kamu sih. Indah pendidikan Al-Quran. Yang penting jangan pakai caci maki, jangan olok-olokan. Ini ilmu serius. Ada lagi orang yang tidak bisa dibenahi rumah tangganya selain orang egois, ada satu lagi. Sekaligus kami jadikan penutup, kita akan buka tanya jawab. Yang kedua adalah siapa? Orang yang menyerah dengan wataknya. Katanya watakku memang keras. Kadang menyalahkan sukunya. Oh memang saya suku Banjar, saya suku Jawa, saya suku Madura, saya suku Batak. Kamu tahu kan, memang saya orang begitu. Nah, ini repot orang begini. Tidak bisa, dia itu namanya juga sombong. Oh saya kan, kamu kan tahu, saya kan orang tidak tahu ngambil suku apa yang paling keras katanya. Atau orang punya masalah mental, mohon maaf. Hari ini kami lagi senang-senangnya membaca satu ilmu yang ternyata sangat diperlukan, yaitu ilmu psikologi. Bisa saja mental ya, mentalnya tidak stabil, mentalnya nggak baik. Ini yang harus difahami. Lah, orang kalau punya penyakit mental memang nggak bisa. Jadi kalau mintanya dimaklumi saja.
Ini bahaya. Misalnya sudah ngerti, apalagi dapat penasihat dari dokter, dari seorang psikiater atau psikolog, ini penyakit mental harus dimaklumi. Lah ini kadang-kadang jadi senjata untuk merusak rumah tangga juga. Maksudnya apa gini? Minta dimaklumi terus gara-gara saya kan penyakitnya, saya kan kena mental. Maafin dong saya kena mental. Oh iya. Orang kena mental sama orang punya koreng. Coba mohon maaf, ada pasangannya punya koreng di punggung atau koreng di mana? Kalau malam pasti ngeluh gatel, tapi siangnya suruh berobat nggak mau. Diobati ya yang nggak mau. Giliran malam nangis. Kira-kira suami kesel nggak begitu tuh? Pasti ngomong, diobati nggak mau, malam-malam ngeluh. Itu kan gak enak. Sama. Kalau memang Anda kena mental, punya permasalahan di psikologi Anda, berobat dong. Sudah nggak berobat minta dimaklumin saja. Ini perusak. Makanya yang punya permasalahan psikologi, mohon maaf jika Anda ternyata marah, tidak jelas dan sebagainya, Anda datang ke ahlinya segera sebelum rumah tangga Anda rusak. Sebab penyakit ini nular loh ya. Orang marah tanpa sebab bisa saja karena mentalnya itu akan nular. Istrinya kena mental, setiap hari dimarahi. Akhirnya suami istri sering berantem, anaknya kena mental, satu rumah kena mental semuanya. Jangan dianggap sepele. Ini juga ada hubungan dengan ilmu nasihat, ilmu psikologi dan sebagainya. Supaya ini majelis lengkap. Nah, diam menjaga agar lisan kita tidak mencaci itu adalah memperindah. Paling tidak mengerem adanya keributan di dalam sebuah rumah tangga. Tapi tadi nasihat ini akan berguna bagi orang yang egois. Sama orang yang menyerah dengan wataknya tidak mau berubah. Kalau egois itu Pak, Ibu, kalau dengar ceramah ustadz itu bukan dia cari ilmu untuk dirinya sendiri, pasti yang dilihat pasangannya. Kalau ada misalnya, hanya kalau duduk berjauhan nggak kelihatan. Kalau duduk bareng Bu, misalnya suami istri duduk bareng ini lah, duduk bareng jejer. Dengar ceramahnya ustadz. Ini orang egois baru kelihatan. Egois gimana? Kalau ustadznya lagi cerita tentang suami yang baik adalah begini, harus begini kepada istrinya, harus begini kepada istrinya. Sang istri nggak tahan langsung nyolek suaminya. Bang, itu denger bang. Itu perempuan egois. Mestinya dia untuk denger dia sama, seorang suami sama. Di saat dengar ustadz yang lagi cerita tentang perempuan yang baik, perempuan soleha begini langsung tuh denger mah. Ngapain harus seperti itu? Kita perlu belajar ilmu untuk aku. Inilah pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biasa ribut dalam rumah tangga. Kalau ada disebutkan tentang perempuan, wahai para perindu kemuliaan, perindu surga, tentang perempuan tudkaru bi kathratis sholati wassiyami, ada perempuan yang disebut di hadapan Nabi dengan banyak sholatnya dan banyak puasanya, seolah-olah dia adalah ahli surga, banyak sholat banyak puasa. Mengagumkan. Sahabat Nabi mendengar berita itu kagum. Cuman cerita itu ada lanjutannya. Hanya saja ya Rasulullah, dia punya kebiasaan kalau ngomong menyakiti orang lain, kalau ngomong menyakiti tetangganya. La annallaha syai'an tu'ti bihi jironaha. Dia orangnya ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa. Cuman kalau ngomong nyelekit, ngomong tetangga nyakitin. Nabi langsung menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu. Innaha min ahlin nar, itu termasuk ahli neraka. Bayangkan ngomong nyelekit, nyakiti kepada tetangga di luar pagar menjadikan sebab masuk neraka. Bagaimana seorang istri nyakiti orang di dalam rumahnya, seorang suami menyakiti istrinya dalam rumahnya. Yang kita perlukan ternyata hanya satu, sadar kalau itu aku yang nggak benar, aku akan berubah. Ini saja insya Allah. Indah semua rumah tangga. Dan jangan ragu minta maaf kepada pasangan. Tidak mau minta maaf untuk egois lagi. Tidak mau minta maaf itu egois. Bukan manusia, bukan layaknya anak Adam. Kan kisahnya yang nggak mau minta maaf itu adalah keturunan siapa? Ini kan kisah ada dua model, dua makhluk. Kita kembalikan ke zaman dulu, zaman Nabi Adam. Waktu Nabi Adam dikatakan la taqraba hadhihi syajarah, Adam jangan dekati pohon ini. Dekati pohon itu. Sama makan buah. Diingatkan oleh Allah. Mbah kita Nabi Adam di saat diingatkan oleh Allah, begitu mudahnya beliau mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim. Saya salah ya Allah.
kan ngaku agama, itu anak Adam. Makanya kalau orang anak Adam ini begitu, kalau diingatkan langsung Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, niscaya aku menjadi orang yang rugi. Tapi kalau iblis bagaimana? Di saat diingatkan, hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud penghormatan kepada Adam? Diingatkan oleh Allah, langsung mengatakan ana khairun minhu. Waduh, seremnya, aku lebih bagus daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari tanah dan kau ciptakan aku dari api. Mulai kapan api lebih bagus dari tanah? Dan mulai kapan tanah lebih bagus dari api? Kesombongan dia. Makanya kalau anda diingatkan sama istri, wahai para suami kok membanting meja, kayaknya anda nggak mau jadi anaknya Nabi Adam, pengen jadi keturunan iblis kayaknya. Kalau anda seorang istri diingatkan sama suami langsung cemberutnya seminggu, itu adalah keturunan iblis pakai kerudung. Insya Allah di rumah kita tidak ada itu semuanya, kita akan indah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan, boleh Isyraq. Silakan jamaah kalau ada yang bertanya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kalau seorang istri sering mengucapkan minta cerai kepada suaminya? Seorang istri minta cerai kepada suami. Jadi laki-laki harus cerdas. Seorang istri itu lembut hati, aslinya pada dasar lembut, kemudian dengan yang harus disayang dan sebagainya. Sehingga banyak seorang perempuan itu karena kelembutan hatinya, karena diciptakan Allah seperti itu harus disayang, sehingga kadang, mohon maaf, kosakatanya itu terbatas. Saya sampaikan kepada suami harus cerdas, ini bahasa ini panjang sebenarnya, kita harus ada silsilah rumah tangga. Jadi kalau ada istri minta cerai itu karena terbatasnya kosakata. Dia mau cerai aku, sebetulnya kalimatnya cerai aku yang dimaksud bukan itu. Maksudnya apa? Bang, yuk berubah yuk. Begitu loh. Suami harus paham, cerai dong. Ya iya, ini bodoh banget suami itu. Itu gak minta cerai sungguhnya, itu hanya dia karena kamu udah berubah-ubah bang, kamu gitu, cerai saja. Cuman begitulah perempuan, makanya subhanallah hak cerai kan diberikan oleh Allah kepada kaum pria ya. Sebab perempuan itu tadi kosakatanya terbatas sedikit-sedikit, cerai saja. Padahal kalau suami senyum saja, langsung ke kamar sebentar, keluar langsung megang hidungnya sang istri sudah berubah nggak lagi. Makanya jangan dituruti dong, jangan gampang-gampang. Ya sudah kamu ini, wah ini suaminya nggak paham banget. Itu kan bahasa perempuan. Karena perempuan itu lembut banget, ibaratnya begini loh ya, kalau bisa. Anda harus paham cara perempuan itu. Kalau Anda jangan berani nikah kalau nggak ngerti bahasa perempuan ya. Jadi ibaratnya begini, kadang-kadang perempuan itu saking sayangnya sama suami, perlu perhatian. Dan memang suami perhatian, misalnya setiap hari Ahad liburan tuh istrinya itu diajak jalan-jalan kemana. Selama ini mulai pengantin baru sampai punya anak 2 itu biasa begitu. Cuman di akhir-akhir ini suaminya banyak pekerjaan, ya kan? Punya banyak pekerjaan sehingga apa? Pas di hari libur itu nggak diajak jalan-jalan. Minggu pertama sang istri, yang yuk jalan yuk. Aduh yang ini sibuk banget ada kerjaan. Iya. Minggu kedua gitu lagi. Minggu ketiga sudah mulai berubah omongannya. Bang, hidup kayak apa? Kurung di rumah, nggak pernah diajak keluar sama sekali. Ada sama sekalinya. Padahal baru 3 kali. Itu sebenarnya apa? Ungkapan yang dalam bahwasanya berduaan itu indah. Kenapa kok kau tinggalkan? Harus paham, jangan wow sama sekali bagaimana? Nggak usah ngomong gitu, itu biasa. Anda harus cerdas dengan bahasa perempuan. Perempuan itu lembut banget. Berani nikah nggak ngerti bahasa perempuan, bagaimana ini? Dan kemudian juga memahami bahasa pasangan, cara kebiasaan pasangan itu penting banget. Kemudian gini loh, kurang lebihnya ya, ini masalah psikologi dan suami itu kan kerja di luar. Biasanya kalau jual itu kan ketemu orang, ngomong sana ngomong sini. Kalau pulang ke rumah tuh paling tidak pengen tenang kan ya, pengen tenang rumah. Kemudian kebalikannya, istri itu karena di rumah hanya masak, ngelihat jemuran, baju, nanak nasi. Karena dari pagi diem, makanya kalau suaminya datang pengennya ngomong. Kira-kira gimana? Suami yang dari tadi ngomong terus pengen ke rumah, pengen tenang. Istri di rumah dari tadi diem tak pengen ketemu suami ngomong. Ayo. Sebetulnya sederhana saja, makanya para suami hati-hati. Jika istrimu ngomong kepadamu, jangan sampai dengan diem kok enggak, kau dengar saja, masya Allah gitu, masya Allah, sambil dipetikang pipinya, masya Allah. Biarpun ada ketiduran, dia pasti senang. Percaya itu, saya tahu kok ibu-ibu itu. Yang jadi masalah suaminya nggak tahu, diem, capek, aku dari
tadi? Cerewet kau. Waduh. Tidak mengerti bahasa perempuan. Perempuan itu indah sekali. Kalau Anda memperlakukan salah, ya salah. Baik. Jadi kemudian itu bahasa perempuan minta cerai, pada sesungguhnya bukan cerai. Kebanyakan semacam itu. Karena kami juga suatu ketika ada perempuan, ini sama. Di rumah katanya sering minta cerai, minta cerai, minta cerai. Marah terus, akhirnya datang kepada kami, perempuan itu. Datang ke kami itu, ngomong setengah jam, sampai saya tidak beri kesempatan ngomong. Cerita suami saya begini, gini. Wah, kita dengar memang, saya paham, saya ngerti cara ngomong dengan perempuan. Setelah selesai, ibu sudah selesai, ibu. Saya pura-pura marah. Itu suami nggak benar itu. Iya bu ya ini. Suami nggak benar. Waduh, saya ikut pura-pura begitu. Akhirnya ibu bisa kasih nomor telepon suami ibu. Sambil dia ngelihat muka Buya, kami ngasih nomor telepon. Buya ngomong ngapain? Saya akan bilang ke suami agar ibu dicerai saja. Maksud saya bukan gitu Buya. Saya ngerti itu, jawabannya begitu. Maksud saya bukan gitu. Lah sudahlah. Oleh, saya pengen ketemu suamimu, nanti kita damaikan. Anda harus paham, dan para istri harus paham suami. Suamimu itu urusan dengan Masya Allah. Jadi harus, makanya litaskuni ilaiha. Istri harus punya karakter lembut, menyenangkan. Karena apa? Suamimu itu di luar ketemu apa? Hujan deras, mobil macet, ketemu orang nagih hutang nggak dibayar, marah-marah. Ini harus paham. Maka kalau sampai di rumah lihat muka suram suaminya, langsung Anda yang pandai. Makanya kami sampaikan, seni bercinta ada, jangan monoton hidupnya begitu. Hatta ustadz itu di mimbar tok serem. Sampai kamar sudah nggak ada ustadz-ustadzan, betul Ustadz? Ustadz nggak ada. Ustadz tuh assalamualaikum, mohon maaf sayang, aku mau baca Quran 3 juz lagi. Dah, mohon maaf sayang, aku 8 rakaat dulu. Apa itu? Hidup kok begitu? Hidup bersindah. Baik, kurang lebih seperti itu. Sudah isyraq? Sudah isyraq duha, satu lagi biar pas duhanya. Mohon maaf bab khilaf bainal ulama, sudah ngerti tentunya, orang Banjar kan alim-alim. Masalah surat isyraq supaya tidak ada khilaf. Supaya tidak, saya pengen isyraq sekarang. Masalah surat isyraq ada 2 pendapat. Surat isyraq menurut pendapat banyakkan ulama, surat isyraq itu salat duha dalam hadis sahih. Jadi namanya salat isyraq itu adalah setelah matahari terbit, ditunggu sesaat sampai meninggi qadrul mungkin kurang lebih 15 menit 10 menit, baru namanya salat duha disebut salat isyraq. Ini pendapat. Ada pendapat kecil, boleh kita ikuti. Salat isyraq adalah waktu terbit matahari, ini namanya salat isyraq. Dalam madhab kita Imam Syafi'i. Makanya tinggal Anda pilih. Maksudnya gini, kalau Anda pilihannya begini. Kalau Anda bisa duhaan beneran nanti, bolehlah Anda mengambil pendapat isyraq itu waktu terbit matahari. Yang jadi masalah sholat isyraq terbit matahari, pas duhanya enggak. Duha itu dikukuhkan. Makanya kalau memang Anda enggak punya kesempatan kecuali 2 rakaat, mending Anda tunda sedikit untuk jadikan sholat duha sekaligus isyraq menurut pendapatan kebanyakan ulama. Kan begitu. Kalau Anda sholat isyraq boleh, maksudnya ada sebagian sebuah tempat itu ada kegelisahan di Jawa Tengah di mana, langsung sebagian langsung berdiri sholat isyraq. Karena apa? Dipikir isyraq itu harus terbit matahari saja. Itu pendapat kecil yang mengatakan begitu, tapi pendapatan kebanyakan ulama mengatakan isyraq adalah duha. Jadi boleh memilih di antara duanya. Jadi kalau lagi pengajian begini kok pas isyraq, ya sudah kita ikut pendapat yang mengatakan salat isyraq adalah duha, sekalian melakukan salat duha. Man sholat fi masjid jama'atin, hadis ya, barang biasa salat di masjid jamaah fayaqudu fi musolahu, kemudian duduk di musolanya kayak begini ini hatta tatul asyamsu, sampai matahari terbit, tsumma yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu ajru hajjatil umrati tamataini, mendapatkan pahala hajinya umrah. Lah sekarang mungkin yang punya ilmu tentang isyraq nggak usah gelisah, aduh ketinggalan isyraq saya, jadikan isyraq Anda duha. Selesai. Karena pernah kejadian langsung terbagi 2. Mungkin ustadznya yang ngasih wawasan isyraq, sehingga langsung lihat isyraq berdiri, lagi ada majelis. Atau paling tidak gelisah, nggak berani berdiri. Akhirnya nggak nyaman dengan ustadznya. Maka kita beri wawasan, barangkali Anda punya majelis pagi seperti ini, masalah isyraq itu ilmunya, supaya nggak bingung urusan salat isyraq. Oke, satu lagi boleh, ibu yang solehah belakang. Biar adil, kalau adil ya. Nanti masakannya asin semua. Ibu mungkin perwakilan dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Baik. Satu aja. Kita tolong. Paling di estafet. Belakang, langsung ke belakang. Langsung aja ke belakang, ke arah kanan. Iya, betul, diambil.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para jamaah dan Buya Yahya yang saya hormati. Perkenalkan Ana Risa dan di sini status Ana belum menikah Bu ya, namun banyak sekali tentang pernikahan yang ingin Ana pertanyakan. Nah, jadi kan di pernikahan itu sering ada ujian naik turun antara pasangan suami dan istri. Pertanyaan Risa adalah bagaimana sebenarnya membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di saat ego antara pasangan ini saling tinggi Bu ya, atau bahkan kurangnya komunikasi di dalamnya. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebelum masuk medan rumah tangga, ada pendidikan di dalam Islam, yaitu memilih pasangan. Ini sebenarnya kursus panjang, wahai jomblo yang bertanya. Ini kita ada diklat. Diklat sebelum menikah. Bagaimana kita menuju cinta, menuju rumah tangga adalah cara memilih pasangan. Memilih itu memilih beneran, mohon maaf. Yang tidak bisa memilih, mohon maaf, terlanjur jatuh cinta dan sebagainya, nggak bisa milih. Kalau orang terlanjur mencintai dulu, dia tidak akan bisa memilih. Karena apa? Dunia menjadi seluas daun kelor. Gula Jawa rasa coklat. Dikasih yang baik pun mengatakan tidak. Kebodohan dia. Bagaimana bisa mengamalkan hadis Nabi tungkahul mar'atu li arba'in? Bagaimana kita bisa memilih kalau hati kita sudah kita pastikan? Maka nanti ada dalam urusan cinta, ini ada diklat cinta, ini biasa untuk jomblo. Cuman waktu kami mengadakan diklat cinta, biasanya kita tempatkan di tempat-tempat yang agak beda lah, bukan masjid, bukan musola. Kemarin juga di beberapa hotel begitu, atau kayaknya ingin membuat suasana berbeda. Semula kami diklat cinta itu untuk anak-anak muda para jomblo, akan tapi ternyata separuh ibu-ibu yang datang. Akhirnya topik kita rubah, enggak tahu nanti Banjar harus disurvei oleh tim. Mungkin ada giliran di Banjar nanti. Spesial ada diklat cinta bagi si jomblo-jomblo agar benar. Dan sebetulnya ini adalah cerita panjang. Mungkin kasih poin-poinnya sederhana. Memilih itu harus. Memilih masalah ego dan sebagainya. Itu kan sebetulnya kan karena setelah memilih. Kenapa memilih orang yang egois dan sebagainya? Bahasa sederhana, hei jomblo, dengar bahwasanya. Jika engkau salah makan, engkau hanya akan sakit perut. Tapi engkau salah mencintai seseorang, engkau akan sakit seumur hidup. Kurang lebihnya sebegitu. Kemudian, hei para jomblo, dengar. Agar engkau bisa memilih dengan benar, yang seperti dia, saya tunjuk saja dia tanya, biar cepat dapat jodoh. Para jomblo, dengar. Jika ada, ini supaya hati kita benar dalam memilih. Jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya, jangan izinkan hatimu yang membukanya. Jadi suruh pikir, cinta itu rasional, cinta itu pakai akal. Kalau cinta tidak pakai akal, adalah cinta buta. Gula Jawa rasa coklat. Masih lumayan ketemu orang Jawa Timur, kamu belum mengatakan titik-titik kucing rasa coklat. Oh, serem lagi. Baik. Jadi boleh dari itu, marhalah ini harus jangan langsung marhalah Anda belum menikah langsung ngomong ribut rumah tangga, belum dulu, ntar milih dulu ini. Milih. Nah, kalau sudah tahu laki-laki egois, kenapa kita paksain menikah? Biasa memaksakan menikah dengan dia karena apa? Ya tadi gula Jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor. Kebodohan dalam bercinta, memilih pasangan untuk memilih. Makanya dalam hadis kan disebutkan cara memilih itu adalah mulai lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, wadfar bidat dini taribat yadak. Dibalik juga sama perempuan milih dong. Cuman biasanya pilihan Nabi itu, Nabi waktu memaparkan pilihan itu adalah didahulukan apa? Jamaliha. Biasanya kalau orang mau menikah itu dilihat dulu, ganteng enggak sih dia? Banyak duit enggak? Kan begitu. Hasab itu nanti ke belakang. Hasab itu apa? Hasab. Biasanya dilihat hasab itu adalah watak. Sebagian mengatakan hasab, tidak lebih tepat watak. Karakter dihubungkan dengan hadis Nabi, idza ja'akum man tardawna. Tardawna bukan mutadai, yang kau seneng, ridho dengan cara beragamanya. Hasab itu watak. Kalau wataknya nggak benar, ngapain dipaksain? Kemudian yang keempat adalah agama. Agama itu biasanya taruh belakang. Orang itu biasanya lupa agama. Kemudian oleh Nabi dibalik fadfar bidzati dini taribat yadak, dahulukan agama. Lah, milihnya dulu, para jomblo. Milih dulu yang benar. Baik. Kemudian kalau kemudian dalam rumah tangga namanya ada ego, itu wajar. Suamimu adalah manusia, istrimu manusia. Kadang muncul egonya. Makanya pelajaran dari itu ngerem ego.
Kalau ada orang mau menikah dengan laki-laki yang tidak pernah punya kesalahan, maka Anda tidak akan punya suami sampai kiamat. Suami pasti ada kekurangan, cuman sekarang mengolah. Tapi kalau orang sudah ngerti ilmunya, ternyata permasalahan antara suami istri itu ibaratnya seperti kita sahur di tengah malam untuk menanti buka di sore hari. Indah, cekcok sebentar, tak taunya kayak pengantin baru, besok langsung positif kembar 3. Waduh, serem nih. Jadi indah, jangan jadikan problem-problem lagi, tidak. Namanya rumah tangga tentu. Cuman tadi kita punya ilmu hari ini. Suami ngomong sakit, aku ngomong kasar, egois, jangan dibilang egois lagi. Langsung, kalau suami ngomong kasar begitu, Anda pulang, Anda langsung dari ke belakang langsung aja, peluk aja, gigit kupingnya, selesai. Ayo, kalau enggak, jangan, tak kasih duit nanti. Sederhana, cuman karena seorang istri bodoh, dia suami egois, dituruti dengan egonya, langsung malah pergi kamar, kunci kamarnya. Nggak begitu. Saya tahu laki-laki itu paling gampang, nggak bisa laki-laki dengan kekerasan. Laki-laki paling tunduk dengan kelembutan. Beres. Gitu aja selesai. Nanti kalau nanti yang punya suami kasar-kasar tuh dekat dengan saya, tak kasih tipnya. Gampang, kecil nih. Enteng ini. Baik, itu saja. Insyaallah dapat suami yang soleh, yang lembut. Tapi jangan egois kamu. Oke. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Jika ada di antara yang hadir ini Allah yang mengalami atau mempunyai rumah tangga yang penuh dengan percekcokan, kami mohon mulai detik ini lembutkan hati mereka sehingga rumah tangga mereka semakin indah ya Allah. Kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, jangan Kau kurangi ya Allah sedikit pun ya Allah. Kami takut jika kurang cinta kami lalu kami kurang mengabdi. Tambahkan kecintaan kami dan tutuplah kekurangan pasangan kami dari mata kami ya Allah, dan tambahkan kelebihan pasangan kami di mata kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jadikan kami semua ini hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Kami ingin hidup indah dengan hati yang lapang. Kami mohon jauhkan kami dari benci dan dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk pada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan berikan kepada-Nya segala kebaikan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka masuk neraka karena berbuat zalim kepada kami. Ampuni, 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 karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan hilangkan dendam di hati kami. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami berbakti pada ibunda kami, ayahanda kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami kelak anak bisa berbakti kepada kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada suami-suami yang punya watak keras ya Allah, watak keras kepada istrinya, kami mohon majlis mulia ini ya Allah, berkat kemuliaan majlis ini lembutkan hatinya. Jika ada di antara para wanita ini ada istri yang keras ya Allah, kalimatnya kasar ya Allah, suka menyakiti suami, kami mohon lembutkan hatinya ya Allah. Engkau maha kuasa, Engkau maha kasih ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus berlarut dalam percekcokan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah, mudahkan kami menghantarkan anak-anak kami kepada kemuliaan ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari judi ya Allah, yang menjadikan sebab hancurnya rumah tangga seperti Kau sebutkan dalam firman-Mu ya Allah. Perjudian menjadikan sebab pertikaian dalam keluarga ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari judi. Hari ini judi begitu mudah dilakukan, ada judi online, judi langsung judi online. Bisa jadi seorang hamba yang berjudi di saat dia di atas sajadahnya setelah melakukan sholat ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di dunia, zina hina di akhirat.
Kami mohon jauhkan kami dari zina. Dan jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan bencikan kepada zina. Bencikan kepada zina yang saat ini begitu mudah dilakukan. Bencikan kepada zina dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum. Dan kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuknya ya Allah, buka pintu halal untuknya ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami masih ingin bertemu dalam kebaikan, keindahan di dunia hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, dan jangan pulang kecuali sudah 2 rakaat duha untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Sallallahu Nabi Muhammad.